Perkenalkan, nama saya Karisma Evelyn Eka Susanto. Saya dari kelas 10 Farmasi 2. Pada kesempatan kali ini, saya mewakili teman-teman sekelompok saya untuk menyampaikan materi tentang budidaya tanaman obat. Tanaman obat merupakan jenis tanaman yang sebagian atau seluruh isi tanaman tersebut seperti daun, batang, buah, umbi atau rimpang, hingga akar digunakan sebagai obat, bahan atau ramuan obat-obatan. Tahap-tahap budidaya tanaman obat. Yang pertama ada persiapan dan pengelolaan tanah. Yang kedua, persiapan bibit tanaman obat. Yang ketiga, penanaman tanaman obat. Yang keempat, pemeliharaan tanaman obat. Yang kelima, pemanenan tanaman obat. Berikut ini adalah penjelasannya. Yang pertama, persiapan dan pengelolaan tanah. Secara umum, tahapan pengelolaan tanah adalah A. Pembersihan lahan dari gulma, sisa-sisa tanaman, dan batu-batuan. B. Pembajakan, yaitu membalik tanah dengan menggunakan bajak atau traktor. C. Penggemburan, yaitu menghancurkan gumpalan tanah yang besar sehingga lebih halus dan merata. D. Pembuatan bedekan. Beberapa jenis tanaman obat sebaiknya dibudidayakan dengan bedekan, terutama untuk jenis tanaman semusim. Yang kedua, persiapan bibit tanaman obat. Persiapan bibit tanaman obat ini bertujuan memperoleh bahan tanam yang pertumbuhannya baik, seragam, dan untuk mempersiapkan bahan tanaman untuk penyulaman. Bila bibit tanaman merupakan bibit yang telah terseleksi, diharapkan pertumbuhan dan perkembangan akan lebih baik. Persiapan bibit tanaman obat terbagi menjadi dua. Yang pertama ada perbanyakan generatif. Perbanyakan generatif disebut juga perbanyakan cara kawin atau perbanyakan seksual. Perbanyakan ini merupakan usaha atau cara pengadaan benih tanaman menggunakan biji. Yang kedua ada perbanyakan vegetatif. Perbanyakan vegetatif disebut juga perbanyakan cara tak kawin atau perbanyakan aseksual. Contoh perbanyakan ini adalah stek, cangkok, okulasi, dan tunas. Yang ketiga, penanaman tanaman obat. Bibit yang disemaikan dengan menggunakan polybag dipindahkan ke lubang tanam dengan cara menyobek satu sisi polybag, kemudian bibit dimasukkan ke lubang tanam yang telah disiapkan, dan bibit harus diusahakan agar media tanam yang melekat pada bibit tidak terpisah. Selanjutnya, tanah galian lubang tanam dimasukkan kembali dan dipadatkan agar bibit dapat tumbuh dengan kokoh. Bibit yang baru ditanam disiram air secukupnya. Sebaiknya pemindahan bibit ke lapangan dilakukan pada pagi atau sore hari. Yang keempat, pemeliharaan tanaman obat. A. Ada pemupukan. Yang B. Ada penyiraman. Yang C. Ada penyiangan dan pembubuhan. Yang D. Ada pengendalian hama dan penyakit. Yang kelima, pemanenan tanaman obat. Pemanenan tanaman obat adalah pemetikan hasil budidaya tanaman obat sebagai kegiatan akhir dari siklus budidaya tanaman obat. Nah, berikut ini contoh-contoh tanaman obat yang ada di sekitar kita. Yang pertama ada jahe. Jahe memiliki manfaat dalam menghangatkan tubuh, melancarkan sistem pernapasan, dan sistem pencernaan. Yang kedua ada kunyit. Kunyit memiliki manfaat mengatur kadar kolesterol dan gula darah, membuat sistem pencernaan menjadi lebih sehat, serta menurunkan resiko penyakit jantung. Yang ketiga ada lengkuas atau laos. Laos memiliki manfaat sebagai antioksidan, meredakan rasa nyeri akibat peradangan, melawan infeksi, dan dapat berpotensi menjadi anti kanker. Temulawak. Temulawak memiliki manfaat mengatasi masalah pencernaan, meningkatkan produksi ASI pada ibu menyusui, dan sebagai antibakteri.
Yang kelima ada kencur. Kencur memiliki manfaat untuk meningkatkan stamina tubuh, melancarkan menstruasi atau haid, serta mampu mengatasi masalah kesehatan seperti flu, sakit kepala, serta peradangan lambung. Yang keenam ada kayu manis atau manis jangan. Manis jangan memiliki manfaat untuk menurunkan resiko diabetes, menurunkan resiko peradangan, serta meningkatkan kadar kolesterol baik dalam tubuh. Demikian yang dapat saya sampaikan dari materi budidaya tanaman obat. Bila mana ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari saya, terima kasih.